Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Putri Kusuma Dewi. Saya dari kelas AB. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis penyusutan, forecasting, dan kebangkrutan. Yang pertama, definisi penyusutan. Penyusutan adalah penurunan nilai secara berangsur-angsur. Penurunan nilai ini terjadi pada berbagai jenis barang seperti gedung, kendaraan, peralatan kantor, dan berbagai inventaris lainnya. Penyusutan dan pengambilan keputusan. Penyusutan sering diukur secara finansial, terutama diukur dari segi pendekatan, efisiensi, dan efektivitas. Efisiensi dilihat dari segi penurunan nilai finansial yang lambat, sedangkan efektivitas dilihat dari segi penggunaan waktu. Cara memperlambat penyusutan. Cara yang dapat ditempuh oleh seorang manajer dalam usaha memperlambat penyusutan yaitu: yang pertama, melakukan perawatan terhadap berbagai produk yang dianggap memiliki nilai penyusutan, seperti melakukan servis berkala pada segala jenis mesin. Yang kedua, yang memperbaiki bagian-bagian bangunan yang dianggap rawan masalah. Yang kedua, membeli barang yang memiliki nilai jual tinggi di pasaran. Pada saat suatu barang dibeli oleh sebuah perusahaan atau seseorang, maka kemungkinan jika barang tersebut dapat dijual kembali. Contohnya, membeli mobil, membeli motor, membeli traktor, mesin, dan lain-lainnya. Yang ketiga, memilih barang yang memiliki kualitas dan daya tahan tinggi sehingga penyusutan barang berlangsung lebih lama dari biasanya. Contohnya, tidak membeli mesin yang diproduksi oleh perusahaan tanpa identitas yang jelas atau perusahaan dengan kualitas produknya tidak terjamin. Metode perhitungan penyusutan. Yang pertama ada metode garis lurus. Adapun rumus untuk metode garis lurus adalah D sama dengan harga produk awal suatu barang dikurang dengan nilai sisa suatu barang dibagi dengan umur manfaat suatu barang. Contoh soalnya. Yang pertama, Bapak Wijaya Kusuma, seorang kontraktor, memutuskan untuk membeli mobil seharga 285 juta. Setelah 8 tahun ditaksir, nilai sisa mobil tersebut akan menjadi 220 juta. Maka, hitunglah penyusutan per tahun dengan menggunakan metode garis lurus. Penyelesaian. Diketahui harga produk awal suatu barang Rp280.000, nilai sisa suatu barang sama dengan Rp220 juta. Umur manfaat suatu barang sama dengan 8 tahun. D sama dengan 280 juta dikurang 220 juta dibagi 8. D sama dengan 60 juta dibagi 8. D sama dengan 7.500.000. Yang kedua yaitu metode unit produksi. Adapun rumus untuk metode unit produksi adalah D sama dengan harga produk awal suatu barang dikurang nilai sisa suatu barang dibagi jumlah produksi selama usia manfaat. Cara yang ketiga adalah perhitungan penyusutan secara kumulatif. Untuk perhitungan penyusutan secara kumulatif ada beberapa cara yang dapat dilakukan yang telah dikemukakan di atas. Namun di sini kita akan melakukan perhitungan penyusutan secara kumulatif. Itu tadi dari metode penyusutan. Sekarang kita masuk ke forecasting atau perkiraan. Forecasting adalah kegiatan yang bertujuan untuk meramalkan atau memprediksi segala hal yang terkait dengan produksi, penawaran, permintaan, dan penggunaan teknologi dalam sebuah industri atau usaha. A. Sumber data dalam melakukan analisis forecasting adalah yang pertama yaitu data primer, yaitu data yang bersumber dari wawancara, diskusi dengan pihak terkait. Bentuk mendapatkan data ini juga bisa dilakukan dengan penyebaran kuesioner. Yang kedua yaitu data sekunder.
Data yang bersumber dari laporan tertulis seperti laporan penjualan, laporan keuangan, dan sejenisnya yang sifat laporannya tersebut sudah dinyatakan layak untuk digunakan oleh pihak terkait. Yang B, analisis dengan menggunakan metode moving average. Dalam menggunakan metode moving average adalah melihat kondisi penjualan rata-rata yang terjadi selama satu periode waktu, misalnya 1 tahun, 1 semester, atau bahkan bisa dalam waktu 10 tahun. Namun, biasanya pebisnis melihat pergerakan rata-rata penjualan dalam waktu 1 tahun. C. Pendekatan kuantitatif dalam analisis forecasting. Dalam melakukan analisis forecasting ini, ada beberapa model yang bisa dipakai, namun model analisis deret waktu regresi sederhana linear dianggap sebagai model yang biasa dipakai atau memiliki nilai fleksibel. Masuk ke analisis kebangkrutan model Z-Score-Altman. Jika suatu perusahaan mengalami masalah dalam likuiditas, maka sangat kemungkinan perusahaan tersebut mulai memasuki masa kesulitan keuangan, dan jika kondisi kesulitan ini tidak cepat dapat diatasi, maka ini bisa berakibat kebangkrutan. Usaha untuk menghindari kebangkrutan ini dibutuhkan berbagai kebijakan, strategi, dan bantuan, baik bantuan dari pihak internal maupun eksternal. Contohnya bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Sebuah perusahaan tidak akan mengalami kebangkrutan secara tiba-tiba, namun dalam proses waktu yang berlangsung lama. Dan itu dapat dilihat dari tanda-tanda. Karena itu, bagi seorang peneliti, manajer, dan investor akan melihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Secara umum, ada 2 model sudut pandang, yaitu yang pertama, model kajian perspektif teoritis. Model ini menggunakan metode deduksi dalam kajiannya. Yang kedua yaitu metode kajian perspektif empiris. Metode ini menggunakan metode induksi. Biasanya, model yang dibentuk dari pendekatan empiris diturunkan dari rasio-rasio keuangan. Faktor-faktor penyebab kebangkrutan. Yang pertama itu ada faktor umum. Faktor umum itu terdiri dari faktor ekonomi, misalnya ada gejala inflasi dan deflasi dalam harga barang dan jasa. Yang kedua yaitu dari sektor sosial. Sektor sosial berpengaruh terhadap kebangkrutan cenderung pada perubahan gaya hidup masyarakat yang mempengaruhi permintaan terhadap produk dan jasa. Terus yang ketiga ada sektor teknologi. Kenapa sektor teknologi? Karena dalam pembangunan teknologi informasi juga menyebabkan biaya yang ditanggung perusahaan membengkak, terutama untuk pemeliharaan dan implementasi. Yang keempat yaitu ada sektor pemerintahan. Sektor pemerintahan berpengaruh dari sektor pemerintahan berasal dari kebijakan pemerintah terhadap pencabutan subsidi pada perusahaan dan industri. Yang kedua yaitu dari faktor internal perusahaan, itu biasa datang dari faktor pelanggan, faktor kreditur, dan faktor pesaing. Yang ketiga yaitu faktor internal perusahaan. Faktor-faktor yang menyebabkan kebangkrutan secara internal sebagai berikut. Yang pertama, terlalu besarnya kredit yang diberikan kepada nasabah, sehingga akan menyebabkan adanya penunggakan dalam pembayaran sampai akhirnya tidak dapat membayarnya. Yang kedua, manajemen tidak efisien yang disebabkan karena kurang adanya kemampuan, pengalaman, keterampilan, sikap inisiatif dari manajemen. Yang ketiga, penyalahgunaan wewenang dan kecurangan, di mana sering dilakukan oleh karyawan
Bahkan manajer puncak sekalipun sangat merugikan, apalagi yang berhubungan dengan perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.